Ayolah, Bang Coba, Stepanuddin. itu kalau dari etimologi gimana nih? Dari ahli Ada etimologinya. Ahli estetika etimologi itu kan estetikos ya, Bang Gray itu. Ya, kalau itu estetikos estetikos. keindahan, merasa indah, merasa tenang, merasa nyaman. Nanti ini sebenarnya ada buku yang bagus loh, dulu aku waktu masih PAUD ya, ada yang namanya estetika paradoks, coba teman-teman cari. Nah, kayak gini nih, ini entah siapa yang dieksploitasi ya. Kita kan laki-laki, anggaplah sepakati dulu tuh sebagai postulat. Siapa yang paling cantik menurut kita bareng-bareng di sini? Perempuan. Paling cantik. Yang menarik sampai syahwat menggelora. Apa? Kita mau pakai andaian apa nih, Bang Stephen? Perempuan. Perempuan, oke. Sepakati dulu lah itu. Yang dikenal semua yang di sini aja, nggak usah banyak-banyak. Gimana Kang Udin? Kira-kira. Ulang. Coba pertanyaannya. Kita sepakati dulu biar jadi postulat. Nah, siapa yang paling? Siapa yang paling cantik ya, wanita lah ya katanya gitu. Ya. Oke. Lanjut Bang Udin. Bang Stephen Enggak, apa Bang Udin disepakati ya? dulu siapa? Ya tadi kan udah wanita kan, perempuan gitu. Iya, namanya siapa kira-kira? Oh, Namanya yang sering jadi wallpapernya Kang Udin, Nur Ilahi. Nur Ilahi ini. Oke. Ya. Tapi bentar, iklan nggak itu? Kita matiin. Oke, kita bahas Nur Ilahi. Gini. Nafsu banget dia. Satu ketika Nur Ilahi itu masuk ke dunia model dewasa. jangan pakai. Bayangin dulu. Banyak yang ini Bang Stephen. Bahaya emang. Oke, ganti. Itu Ganti siapa? maksudnya majalah dewasa itu siksa kubur gak sih, Kang Udin? Ini aja Bang Ganti pakai dulu. nama ini aja Bang. Buah Hancock. Buah Hancock itu artis dewasa. Pak Angga, kita mute dulu Pak Angga. Kemudian dengan lekuk tubuh yang indah, posternya dipublish di semua penjuru negeri karena saking populer. Nah, harganya itu nggak gratis, beli kita itu posternya. Ada yang 20.000, ada yang 50.000, tergantung bandar. Nah, pertanyaannya gini, siapa yang sedang dieksploitasi? Buah Hancock sebagai objek estetika yang kita nikmati, atau kita yang dieksploitasi sama Buah Hancock sebagai pasar yang bisa mendapatkan banyak keuntungan? Oke, silakan Bang Pandu. Jangan. Bang Angga
Angga dulu nih yang lebih berpengalaman. Silakan Bang Angga. Bang Angga korban eksploitasi juga kan? Nah, Ya, sebelumnya kita kan harus tahu dulu eksploitasi itu apa. Nah, eksploitasi Kalau itu nggak mau diskusi, nggak apa-apa, turun aja. eksploitasi itu kan sama kita katakanlah satu tindakan atau aktivitas yang berlebihan ya, atau aktivitas yang tak elok gitu, yang mana ada unsur dimanfaatkan sama orang atau individu lain gitu ya. Nah, Nggak sepertinya usah aku ini, sepakat orang-orang kalau udah tahu eksploitasi itu apa. iya, dan sepertinya aku sepakat yang dieksploitasi itu adalah kitanya sebagai pemuas. Kita kan? Iya, jangan ajak-ajak lah. Gua aja. enak tahu. Diajak enak nggak mau ya udah. Wah parah lu. Iya, Ya, coba. heran. Tapi satu hal yang harus Bang Gre tahu, dia itu sekarang janda loh. Ayo, nggak apa-apa Oke. dong kalau harus Oh, masuk. Oh, Masuk Eko ini. Lanjutkan. Kita kan dengan kacamata umum bahwa kok mau dia gitu ya berekspos yang terbuka, kemudian dibayar nggak seberapa. Jadi yang untung tetap bandar ya. Ini kita di highlight yang untung tetap bandar. Baik si Bu Hancock sama kita itu keduanya adalah pihak yang sama-sama dieksploitasi. Eksploitasi terhadap Bu Hancock itu dengan cara kesepakatan. Itu lebih fair ketika dia ada tuntutan dari produsen majalahnya harus berpose A B C D dengan melakukan mengenakan pakaian sedemikian menariknya buat pria dewasa. Nah, yang kita itu lebih parah karena kita itu menganggap dia itu sesuatu yang harus kita lihat ketika kita bosan. Begitu maksudnya, Pak Pandu. Itu dalam estetika ya. Kalau kita bahas sisi paradoksnya. Lain halnya kalau kita bicara environmental etik, itu pun ada ininya, ada semacam keharusan yang membuat kerugian, dan lagi-lagi bandar yang untung. Iya, bandar loh yang untung. Enak ya jadi bandar ya. Jarang kalah. Hmm. Kita itu bahkan kalau lagi bosan gitu ya, karena si Bu Hancock itu menarik badannya, tubuhnya untuk mengakses website misalkan, itu butuh akun yang berbayar gitu. Kita kan rela karena untuk demi kepuasan mata yang bisa harapannya itu ada hormon yang diproduksi oleh otak kita, sehingga ujungnya itu ketenangan kan, karena sudah tercapai. Jadi estetika dalam sudut pandang normatif itu jadi pakem, bahkan jadi parameter. Itu kenapa dalam beberapa rules visual
ada hukum-hukum yang itu jadi pakem. Contoh di Rule of Third, Bang Grey. Jadi dia berbicara komposisi, dia berbicara shading, glowing, dia bicara coloring yang tanpa ada rekayasa. Kalau dari sudut pandang visual, itu umumnya di fotografer, di dunia fotografi. Tapi Kalau basic kalau dari sudut pandang kinestetik itu gimana? Ada nggak keindahan gitu? Ada. Kalau bicara kinestetik, ini kan berbicara tentang ini ya, apa? Umumnya kinestetik itu sentuhan ya, Bang Re ya? Ya diralat aja, takut saya lupa lagi istilah-istilahnya. Bedakan kalau ini harusnya ada Bang Nalar, ini masuknya ke figuran kan, ke teater, Bang Grey. Iya, dalam gestur. Saya kurang kompeten saya di situ. Dalam dunia teater pun ada penilaiannya, melangkah, cara melangkah, cara bergerak itu yang dramatis seperti apa. Ada ininya, ada rulesnya. Kalau audio udah jelas ya, nyanyi lah gitu kan, pindah. Ya. Salah satunya ya. Kalau di audio, di sound ya berarti. Harusnya ada pakem ya. Makanya di situ ada oktav, tapi kan lebih ke karakter ya kalau sekarang itu ya. Sulit di ininya karena industri seni itu sudah masuk ke industri, jadi ya lagi-lagi bandar itu tidak perlu kualitas sayangnya Pak Greg. Yang penting pasar nih, anjir. Iya. Tajud. Jadi ada satu band misalkan yang ini ya, yang baru, nggak jadul itu, Star and Rabbit. Itu memenuhi segala unsur seni. Tapi seninya itu nggak pakai air kan? Itu money, nanti urusannya tuh. Air. Kalau teman-teman ini apa? Pernah lihat video klip official, video klip dari ada Gurundi di bawah. Kebetulan. Oh, silakan Gurundi. Siapa Bang? Untuk standar harusnya yang ini bukan masalah selera ya. Teman-teman cek aja di Star and Rabbit itu, dari semua unsur itu memenuhi standar estetika. Waduh, ini suaranya lembut nih Pak Udin. Gimana Pak Tukang Daging? Nabrak tadi Pak Tukang Daging. Gue bisa melihat ya Bang Stephen, bahwa estetika abad ke-20 atau saat ini ya, itu tidak lagi bisa didasarkan pada konsep keindahan pra abad ke-20 atau sebelumnya ya. Kalau gue melihatnya sih seperti itu. Karena tidak memadainya estetika formalis kemudian mendorong munculnya berbagai macam pemikiran estetika yang lain gitu. Salah satu contohnya pemikiran tentang
konvensionalisme estetika, tentang konvensionalisme ini. Ini tercermin dari karya-karya pop art di tahun 50 sampai 60-an ya. Gue lihat Arthur Danto gitu, kalau pernah tahu gitu kan, itu mengembangkan suatu estetika yang dikenal sebagai konvensionalisme. Ini adalah sebuah pandangan di mana keindahan dari karya seni atau bahkan status sebuah dari karya seni itu sendiri tidak ditentukan oleh sifat-sifat inherent dari objek yang dipamerkan. Tapi ada istilah eye of the beholder, atau mata si pemirsa atau si pembaca atau si penonton. Ini yang lebih ditekankan gitu kan. Tapi ini bukan subjektivisme ya, melainkan intersubjektivisme. Artinya suatu karya itu menjadi karya seni bukan karena dia dianggap sebagai karya seni oleh orang per orang atau seorang-seorang, tetapi dia dianggap sebagai karya seni karena banyak orang yang bersepakat bahwa itulah memang karya seni. Mungkin itu sih kalau gua lihat ya, yang terjadi di era saat ini ya, terkait dengan estetika itu kan. Jadi keindahan bukanlah suatu realitas individual, bukanlah suatu yang ditentukan oleh evaluasi personal. Seorang demi seorang misalkan memaknai keindahan itu seperti apa, tetapi merupakan hasil dari suatu konsensus bersama yang tercipta secara tidak disengaja. Akhirnya ya menyatakan bahwa karya itu layak disebut indah gitu. Iya, bandar itu sudah lagi-lagi bandar ya. Ketika seni masuk ke industri, maka nggak ada lagi pakem, terutama di tahun-tahun di era milenium lah ya. Nggak ada lagi pakem tuh, di mana kita sering kan ngelihat beberapa art expo di Europe. Itu orang bukan berangkat dari karya yang bisa memanjakan mata gitu, standarnya lah. Bisa orang berpikir atau apa. Pisang aja ditempel pakai lakban itu jadi karya seni kan, sudah serendah itu dengan berbicara seni kontemporer. Iya betul. Kontemporer. Pernah lihat? Gue pernah lihat itu satu artikel itu kan tentang karya seni Duchamp, seni rupa ya. Ini konteksnya seni rupa. Dia bikin urin noir itu, tempat urin gitu kan. Terus kenapa itu bisa dipandang sebagai seni gitu kan? Padahal kalau kita lihat era pra abad ke-20 itu tidak kelihatan gitu kan. Tapi itu bisa disebut sebagai karya seni karena dia telah menjadi, karena memang sifat seni itu bebas nilai awalnya itu memang. Iya. Pak Betul. Apalagi seni tidak bisa diukur dengan ini melanggar norma, melanggar etika gitu. Kalau sudah bicara seni itu sudah keluar. Tidak ada judgement dalam seni itu, tapi kesini memang jadi semakin ya, karena kita masuk ke era post-truth itu. Iya. Seolah saya berpikir orang yang bisa tampil beda aja dengan yang umum itu bisa dibilang
jiwa seninya tinggi gitu, anti mainstream gitu dalam hal apapun. Akhirnya jadi bias seni itu, nggak ada nilainya. Iya, itu sih Bang Stephen yang gue lihat ya akhir-akhir ini seperti itu. Karena dia sudah masuk Kita dalam. cari pendapat yang lain ini. Oke, Coba silakan Yang daging Bang JWL. Bang JWL, Kak Nay. Ini ke JWL dulu nih. Pakar keindahan. Malah mute ya. Ini tentang apa, Prof ya? Tentang estetika ini, Pak tukang daging. Iya, itu manusiawi itu estetika. Apa menurut pribadi Pak tukang daging standar estetika itu yang bisa diterima? Ya dari apapun lah, tergantung konteksnya. Kadang kalau bicara suara ya musik, ya suka yang indah gitu. Kalau orang lagi bicara gitu, ya kan juga kita suka ya. Kalau dia diksi-diksinya atau kalimatnya itu berbobot gitu. Atau ya punya Sastrawi gitu ya. gitu, iya. Ya perbandingannya itu aja sama ngomong orang yang ini kagak pernah ini sekolah kali ya, atau dalam apa lagi tuh ya, semua hal lah. 1, 2, 3 tes. Ada. Aman Pak JWL. Silakan pakar keindahan. Ini saya perhatiin Prof Stephen nih udah licin nih. Iya. Belut kali Bang, licin. Sering diludahin kepalanya Pak itu. Tapi itu tandanya orang sering mikir ya, kata orang-orangnya kan. Oh, jadi orang yang suka berpikir itu licin ya Bang tukang daging. Iya. Biasa. Sering diludahin kepalanya sehingga modal apa supaya licin. Dari dulu udah ada kali apa namanya minyak rambut tuh, apa namanya tuh. Tapi gini, gue ada sedikit narasi ya, bahwa ketika berbicara estetika gitu, ini gue juga nggak begitu paham betul ya, tapi gue sedikit research gitu kan, observasi, analisa. Ini juga telah terjadi pergeseran makna ya, estetika ini, sehingga menjadi satu pengertian atau pengalihbahasakan kepada keindahan. Kalau gue dari apa yang pernah gue baca gitu kan, estetika ini kan berasal dari kata aesthesis. Jadi kenapa gini? Ketika estetika itu diartikan keindahan, artinya kajian tentang keindahan. Jadi istilah estetika sendiri sebetulnya punya begitu banyak arti kan. Sebagian mengartikan kajian tentang keindahan, sebagian lain juga ada yang mengartikannya sebagai saat ini katakanlah ada usaha mempercantik diri gitu. Ada klinik estetika gitu. Jadi kalau gue lihat dari
kata estetika itu sendiri itu bermula bukan dari kajian tentang seni atau keindahan, tapi lebih kepada kajian epistemologi, Bang. Kenapa? Karena penggunaan istilah estetika ini kan berakar tadi ya, ketika gue menggunakan kata aistesis. Aistesis ini kan artinya sebenarnya penyerapan indrawi, atau mungkin bahasa kitanya merasa. Kita merasa apa? Itu penyerapan dari indera kita. Indera kita menyerap dari mata, penglihatan, pendengaran. Nah, para pemikir sejak masa Plato sampai dengan Immanuel Kant misalkan abad ke-18 itu mengartikan estetika itu rata-rata sebagai kajian tentang proses penyerapan indrawi. Karena estetika semula memang merupakan bagian dari kajian epistemologi, kajian tentang asal-usul prinsip dasar dari pengetahuan manusia. Ya, gue lagi coba baca ulang gitu kan, atau mencari meriset kenapa kajian yang bermula epistemologi ini menjadi di era saat ini itu menjadi keindahan gitu kan. Nah ini perlu bahasan memang sih, gue justru perlu banyak masukan gitu kan. Karena kalau gue lihat memang gini, lanjut Bang. Kan ada objek yang diteliti tentang respon yang dikelola manusia sebagai peran yang memiliki peran utama terhadap analitik itu. Maka syaratnya harus ada objek kajian. Nah, ketika estetika berbicara lingkungan, misal ini tidak terkait objek yang kita kenal sebagai karya seni saja. Ada kalau masih baper mending gak usah main ke clubbing. Apa ini? Ada dampak yang mengganggu baik lebih umum sih indrawi kita gitu ya, yang kita anggap sebagai ini ganggu banget. Contoh misalkan nih buat ibu-ibu, suaminya itu sudah menyiapkan halaman, kita bicara ini ya, bicara denah, kemudian ada ruangan untuk berjemur, tiba-tiba dia jemur BH di depan rumah gitu. Itu tidak ada hukum yang baik dari etika atau logika, cuman secara estetika ini orang bisa nempatin gak sih gitu. Minimal kalau mau di depan rumah itu sangkar burung gitu ya Bang Gre, jangan ininya. Jadi ada hal-hal secara komposisi dan proposisi itu tidak sesuai, sehingga ada semacam reaksi kita dari manusia secara indrawi ini merasa terganggu gitu, ini apaan sih gitu. Nah, objek kajian itu diperluas, tidak hanya di karya kriptografi. Cuman pada umumnya akhirnya difokuskan objek kajiannya ke sesuatu yang bisa diukur dan ditetapkan, kayak yang tadi kita bilang rules itu, sehingga ada pakem-pakem. Di lain sisi kalau kita berbicara rules of third itu ada upaya manipulasi indrawi harus fokus terhadap satu titik gitu, biar
pertama pesannya sampai, kemudian tidak ada objek-objek yang terhindar yang harusnya ditunjukkan gitu. Tapi kalau sekarang kan ini ya, orang menggeluti painting misal, langsung aja dia berbicara expression melalui karya abstrak. Kalau kita lihat para painting yang mengeluarkan edisi abstrak itu, dia sudah melewati dulu tuh yang namanya realis, surrealis. Dia udah menguasai itu, kemudian ada semacam kejenuhan dari hal-hal yang sifatnya konkret. Dia mulai memetakan dalam pikirannya, sehingga ada hal yang lebih menarik dibanding yang umum yang kita lihat. Kalau apel itu umumnya merah dan bulat seperti demikian gitu. Ada tahapan-tahapan harusnya. Tapi sekarang ya yang penting karyanya itu bisa laku, bandar senang, ya dapat uang gitu. Di industri musik juga gitu. Umumnya komposisi, kemudian ada semacam simfoni gitu ya, yang kalau itu dari mulai ritme itu, kalau ini nggak sih sering dengerin musik-musik evergreen yang abadi gitu, didengar sampai sekarang juga masih enak gitu ya lagunya itu, nggak ada ketergantungan ke zaman. Tergantung genre sih. Iya, selera kan akhirnya. Aku ada telepon ini. Aku izin dulu 5 menit ya, Pak Grey. Oke. Siap Bang Stephen ini. Ini pinjol ini nelponin terus. Oh, yang di bawah mau naik silakan. Kemana, Prof? Dah kabur dia, mau bikin itu dulu katanya. Mau bikin pinjol supaya nggak telepon terus. Parah juga pinjol ya. Karena terbesar di ini judi online ya. Terbesar di dunia. Ini Naya dua-duaan terus loh. Apa? Dua-duaan gimana? Iya, mentang-mentang mending. Mentang-mentang penting. Aduh, salah mulu gua. Gak pernah ada bener, salah mulu. Jadi kapan nih acaranya, Naya? Acara apa? Bentukan daging. Itu udah nikah belum? Bentukan daging ketinggalan berita dia. Oh udah. Kita nggak apa namanya? Nggak fans girl apa ya? Fans girl apa? Slimy, lu diskotek mana, Slimy? Di mana sih Slimy? Lu udah hilang? Cariin dong buat Angga, Nay. Siapa mah? Nggak perlu dicariin dia mah. Apalagi sekarang sering bencana alam ya kan di Sumbar. Angganya banyak milih sih. Banyak nih. Suara kodok. Ini pada diem nih Bang JWL sama Bang AI. AI. Iya nggak ada bahasan ya, pada diem lah.
Lanjut ganti pembahasan Bang Rey. Ya, estetika ini terlalu berat. Estetika sederhana aja sih. Ada yang jelek, ada yang cantik. Ya orang yang estetik lah. Itu Sama. aja. Cantik tuh relatif Estetik ya kan? itu Cantik berarti relatif. enggak cuma Aku ke trigger itu apa tuh? dengan si Monoko di bawah fotonya mirip lu Bang Grey. Oh iya bener. Emang mirip Ada Grey. foto aja diculik nih. Jangan-jangan akun dia. Dia mana banyak akunnya dia. Jangan-jangan emang dia kali. Ngapain lu masuk ke akun lu sendiri, Grey? Saking gabutnya ya begitu tuh. Iya, saking gabutnya nggak jelas. Ganti bahasan yang lain lah. Gue masih punya 1 jam kurang 12 menit. Apaan tuh? Ya waktu live-nya jam 12 tidur udah nggak boleh live. Luar biasa, disiplin sekali Anda. Oh iya, sekarang udah harus disiplin, jaga kesehatan untuk masa depan bangsa dan negara. Suara gua ada nggak? Ada Bang CWL. Itu Naya kok fotonya udah berdua Nay? Tuh kan nanya lagi kan orang tuh. Iya. Berarti bukan gua doang yang nggak tahu nih. Ya udah lihat aja dah, udah pokoknya. Aneh. Dua-duanya senyum soalnya. Kalau yang satu meringis baru. Aduh, bahas yang lain apa? Jangan bahas gua. Tadi estetika udah bahas yang lain gitu, apa gitu. Kayak kenapa? Ini gue punya ide nih ya, teman-teman di TikTok. Kenapa nggak kalian itu mau bahas sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan? Misalnya gimana caranya cari cuan yang gampang gitu, atau gimana caranya dapetin cuan dalam waktu dekat gitu. Jadi Gampang selama Bang. ini nggak bermanfaat nih kan Nay? Cari kebahagiaan. Waduh. Yang tersebut. Aduh, gawat nih. Sekarang tuh Pak Jadi selama ini Manfaat sih, bukan nggak manfaat, cuma kan Bang tukang daging, Bang Angga, Bang yang lain gitu. Itu nggak bermanfaat tuh Kak Nay. itu bermanfaat lah. Maksudnya adalah ya sesuatu yang bisa lu, misalnya nih gimana caranya dapat apa gitu informasi-informasi ini manfaat kayak bermanfaat naik daripada kita di luaran ngerampok ya kan, ngebegal. bagi informasi kerja remote bisa gitu. Lu bisa kerja remote di rumah, menghasilkan sekian. Gimana caranya dapat gaji dolar gitu loh. Manfaat itu. Ini udah mending nih daripada kita di luaran ngebegal. Kenapa jadi gue yang digedein lagi? Itu iya, manfaat itu buat kehidupan lu gitu. Gue pribadi sudah mulai itu mau meta-metakan tuh nih, kayak gue gak manfaat banget, gue gak inilah gitu. Ya selain silaturahmi kan tuh manfaat ya, itu harus ya, silaturahmi, menjaga silaturahmi itu harus. Jadi maksudnya bagaimana kalau kita tuh berbagi informasi yang menarik, bermanfaat gitu. Nah justru itu Kali aja ada teman-teman yang membutuhkan informasi itu. Manusia itu dia akan berubah, dia terus makin dewasa dia semakin ini pikirannya. Amazing. Jadi gimana Bang Karno? Dijambak-jambak. Bang Rey masukannya kasar, main jambak-jambak aja. Iya, seneng yang kasar-kasar. Gawat nih preferensi. agak aneh ya fetishnya ya. Iya, Bang Angga. Dia emang nggak penuh dengan perasaan. Main jambak-jambak aja. Lanjut Bang Rey. Lagi bikin kopi nih, bikin kopi dulu kita.
Maksud maksudnya ya apa, Nay? Apa nih maksud gua? Dia akan lebih disiplin Jelas itu. di waktu yang akan datang gitu loh. Dia nggak Ya mau kan kita hidup ini berprogres ya. Masa begitu-begitu aja adalah kemajuannya sedikit walaupun sedikit. Tuh kan. Emang siapa yang nggak maju, Nay? lalu Siapa yang nggak maju? Gua lagi ngomongin diri gua tadi. Gua yang kemarin nggak maju-maju sekarang udah maju gitu. Oh, udah maju. Selimut. Apa sih Slemi? Lu naik sini Slemi. Kenapa turun sih di bawah? Tanya bagaimana membangun bisnis tanpa modal, wah tapi benefitnya banyak gitu. Nah itu Gampang lah, jadi tukang parkir aja modalnya cuma fluid doang. astaga. Itulah makanya lu Cek. Aduh, sorry. atau Tapi berbagi itu menarik informasi. loh, Uni. Perihal estetika ini di dalam bisnis ada namanya visual identity ya. Yang mana visual identity ini, iya dia juga berbicara mengenai estetika. Iya benar. Soalnya Cocok itu, iya. iya. Nah justru Ya, adanya mari- Prof ini mari- kita harus mari makin kita penasaran. Nah, mari kita arahkan Nah, pembahasan gitu. estetika ini kepada hal yang lebih bermanfaat yang bisa kita terapkan di kehidupan kita tuh. Jadi nggak cuma Tuh, sekedar konsep dia. kata Ami, ani-ani nggak ada modal tahu kan ya. Hasilnya banyak. Nah, itu saran yang tepat Jangan kayaknya. jadi ani-ani dong. Jangan jadi ani-ani, Ami. It's not a good choice. Carilah yang baik. kalau kami lama-lama Uni, kami bandel. Tanpa modal. Ini. Katanya tanpa modal. Masuk loh kalau estetika itu dilekatkan kepada visual identity ya, itu adalah faktor yang paling penting dalam proses branding, apalagi bisnis. Betul. Gua ada buku nih tentang branding. Nah, kayaknya lebih manfaat gitu maksudnya. Hanya Mana jual tahu. Belum gua buka lagi bukunya. Nah sekarang pertanyaannya tuh, estetika itu melekat kepada objeknya atau subjeknya, atau kepada esensi atau eksistensinya gitu. Digarap buat layak kita modal ya naik dari laki Tuh, aja 10 hukum untuk membangun the killer brand. Tuh. Siapa Jadi ini yang berhubungan dengan estetika juga itu tuh. Bagaimana nih estetiknya nih? Kenapa ini jadi sampulnya nih? Coba dipikirkan. Kenapa ini yang jadi sampulnya? Kenapa nggak yang lain? Kenapa gambarnya ini? Kenapa dia berpikir bahwa dengan menaruh gambar ini di buku ini jadi estetik dan orang mau beli? Tuh. Kan itu patut itu dipikirkan itu. laki kaya raya. Jadi gini, prinsip untuk mencapai bagi seorang wanita untuk mengincarkan kakinya kapal pesiar atau jet pribadi tidak perlu berdarah-darah nyari duit. Kalau laki-laki dia hanya perlu menikahi laki-laki yang berdarah-darah itu. benar-benar. Kan banyak perempuan juga juga loh. berdarah-darah, Bang JWL. Tiap TKW berdarah-darah. Lu sono mulu. berdarah-darah di luar. Banyak lakinya pengangguran jagain anak di rumah. Ya, gini loh Slemi, yang gua maksud usaha tanpa modal itu kan usaha tanpa modal itu kan bukan selalu tentang uang ya. Misalnya kalau lu nggak punya uang, lu bisa menggunakan modal yang lain sebagai jadi it's not all about money. Jadi bukan selalu tentang uang modal itu Slemi. Tanggolok Ya, misalnya lu punya potensi, lu punya kemampuan, lu punya apa gitu selain uang, keahlian, kepandaian, ya gunakanlah itu sebagai modal. Modal juga itu, maksud gua tuh bukan berarti nggak punya modal sama sekali.
Fun fact ya, kayak nih, karena perempuan ini masuk ke dalam objek estetika, maka pertama kali yang menggunakan estetika untuk pekerjaan itu adalah wanita. Kenapa gak dilakuin dan dikembangkan hal yang sama gitu? Banyak kok yang udah mengembangkan. Para perempuan zaman sekarang coba kurang estetik apalagi coba enggak. Mereka sudah mengupayakan seestetika mungkin itu dirinya itu. Dengan segala cara itu. Memang begitulah. Mereka anggap tubuhnya adalah komoditi gitu. Kan menciptakan brand gitu. Kacamata laki-laki yang estetik itu yang cantiknya alami, natural gimana dong? Nah itulah dia. Kenapa bisa terjadi perbedaan pandangan itu? Kenapa perempuan malah menemukan Pikir kalau dia sulam alis dia tambah cantik. kesimpulan yang sama. Gue juga menemukan kesimpulan yang sama bahwa ternyata laki-laki itu sebenarnya juga nggak terlalu peduli dengan putihnya lu, cantiknya lu, mancungnya lu gitu. Di beberapa apa namanya